Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya. Saya tunggu kalau nggak ada jawaban kita tidak mulai ya. Haleluya. Siapapun kita, berapapun kita yang hadir hari ini, saya mau pastikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang rindu dan yang mengasihi Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya mari bersama-sama kita sore hari ini kita satukan hati, kita mau beribadah. Tentu kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu pelihara kami. Sampai saat ini Tuhan hantarkan kami ke rumah-Mu Tuhan, untuk kami datang menikmati hadirat-Mu, memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus teramat baik bagi kami. Kami tidak menemukan kasih seperti kasih-Mu yang rela berkorban, bertaruh nyawa demi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu dan untuk kebangkitan-Mu. Dan hari ini kami bangkit bersama dengan Tuhan, dengan hidup yang baru, dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama sore hari ini arahkan hati dan mata kita kepada salib Kristus yang menebus kita. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, dan Dia beri damai di dalam hidup. Oh, bagi Dia sembahku,
kekal selamanya bagi Dia. Segala hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Segala hormat bagimu, segala pujian hanya bagimu Yesus. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba, untuk pengorbananmu, untuk kasih setiamu. Glory, 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 glory bagimu. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, pujilah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami ada karena salib, karena penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Kami ada karena salib-Mu Tuhan, kami menang atas maut. Oh, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu,
salibmu menebus kami, salibmu menyelamatkan kami, membasuh dosa kami, menyucikan kami Yesus. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu, untuk pengorbananmu Yesus. Oh haleluya, tiada ternilai, tiada ternilai kasih setiamu. Oh selamanya Engkau Tuhan Yesus, selamanya Engkau Raja Penebus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berkata terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Biarlah kami Tuhan hari lepas hari hidup dalam kasih karunia-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi, kami mau mengagungkan Tuhan lebih lagi di tempat ini. Bagi-Mu segala pujian hormat tertinggi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang sudah hadir sore hari ini boleh bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Siap memuji Tuhan sore hari ini sama-sama, amin. Masih muda ya semuanya, belum pada tua-tua ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebab
terjadi berarti sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Yeay. Haleluya. Bersukacita sore hari ini, amin. Kita bikin yang dingin jadi panas berkeringat, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, terima. Mari bersama-sama. Wow. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Sorak ye, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita. Boleh berikan tepuk tangan di atas sama-sama ya. Wow. Sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Ye, ye, ye. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi sama-sama rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari loncat sama-sama. Yes, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Yeay, Dia bangkit. Mari bangkit bersama-sama. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan. Sekali lagi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup sama selamanya. Wow, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi yuk. Marilah rayakan sama-sama kebangkitan Tuhan kita. Oh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kalau dibilang Bapak Ibu, bapaknya nggak ada ya. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita. Mari bersama-sama kita angkat amplop persembahan kita di tangan kanan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang kami terima yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua pertolongan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya, terlebih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Hari ini kami umat-Mu, kami mau memberikan persembahan kami. Kuduskan, urapilah persembahan kami sehingga layak dan berkenan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
Yesus Engkau ku kagumi. Kasih-Mu yang terindah bagi kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami sembah, yang kami kagumi, untuk karya terbesar lewat kematian-Mu. Dan hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Demikian juga yang seharusnya kami dalam maut, kami bangkit bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa kebangkitan-Mu nyata bagi kami umat-Mu di sore hari ini. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga firman yang kami dengar merema di hati kami masing-masing. Biar kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih buat para pelayan yang telah melayani dengan penuh sukacita. Tema kita kali ini ialah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi Paskah identik dengan kemenangan. Sebab dalam perjanjian lama ada Paskah, di dalam perjanjian baru juga ada Paskah. Tapi kita mau mengerti esensi dari kemenangan ini. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Ya, LCD boleh tayangin. Ya, udah ada ya. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta jemaat Tuhan untuk bacakan ayat yang genap.
Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi bukan saya yang khotbah, saya hanya pengantar aja supaya kita mengerti esensinya. Boleh LCD tolong bantu. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2024 adalah hari Paskah. Sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kemenangan. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2024 adalah hari Paskah. Sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Kita ingat bahwa Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kasdim itu negeri Irak. Ada sebuah kota kecil Ur. Ya, di sanalah dia dipanggil untuk menjadi nenek moyang orang beriman supaya dunia ini diselamatkan. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah kita mengetahui kemudian perintahnya dijalankan. Abraham bermukim di Kanaan, tanah perjanjian itu. Di sanalah kemudian diturunkan Tuhan hukum Taurat dan Injil keselamatan. Yesus lahir di sana. Tapi keselamatan bukan hanya untuk orang-orang yang mentaati firman Tuhan dan diam di Kanaan saja. Allah menoleh kepada bangsa Mesir, pusat kekafiran. Di sana terdapat ratusan Firaun selama kurang lebih 3.000 tahun. Mereka juga harus diselamatkan. Mesir dengan raja-rajanya yang disebut Firaun itu adalah pusat pemerintahan, tapi juga pusat pemujaan dirinya, sebab rakyat Mesir menganggap Firaun itu sebagai dewanya dan orang Mesir menyembahnya. Ya, ada lebih kurang 170 Firaun, mulai dari Firaun Marmer, disebut juga Firaun Menes, sampai kepada Firaun putri yang bernama Cleopatra. Negeri itu harus mengalami kuasa Allah agar mereka pun dapat diselamatkan. Ya, puji Tuhan, ada seorang buyut Abraham bernama Yusuf sempat menjadi menteri besar di negeri Mesir. Yusuf inilah yang mengatur perbekalan negeri Mesir, perekonomian negeri Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan agar tidak menimpa Mesir. Dan dia berhasil turut membantu Firaun mengendalikan negeri Mesir sebagai orang besar
dari Firaun. Tapi hal ini tidak terus demikian. Tak lama kemudian Yusuf meninggal dunia. Dan setelah Yusuf meninggal dunia, bangkitlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Firaun inilah yang takut kepada bangsa Israel yang bertambah banyak. Supaya jangan bangsa Israel berontak atau bersekongkol dengan musuh nanti menyerang bangsa Mesir. Inilah ketakutan mereka, dan dari situlah mereka mulai menindas bangsa Israel. Bangsa Israel diperbudak, bangsa Israel kerja paksa, kerja rodi, dipaksa untuk membuat batu bata agar mereka dapat mendirikan 2 buah kota dekat Kairo sebagai kota perbekalan. Kota itu diberi nama Pitom dan Ramses agar perbekalan cukup banyak menjaga perekonomian Mesir. Saya sudah beberapa kali ke Mesir, saya sudah berdiri di reruntuhan kota Pitom dan Ramses. Sementara saya merenungkan firman Allah, tiba-tiba angin besar berputar-putar dan membuat pasir berterbangan. Saya terkejut, lalu kemudian meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan bangsa sangat tertindas, sangat berat mengerjakan pekerjaan rodi, diperbudak secara kejam. Maka Tuhan mengutus hambanya, Musa, agar Musa menuntun bangsa Israel meninggalkan negeri Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Tetapi pada waktu itu, Firaun Mesir tidak menginginkan kehilangan budak. Mereka sudah terlalu nyaman punya budak-budak, bahkan dengan kerja rodi yang hebat itu. Sehingga mereka tidak mengizinkan mereka kembali ke negerinya. Oleh karena itulah, supaya bangsa Israel dapat kelepasan dari Mesir, maka Tuhan mengirimkan tulah-tulah, kutuk-kutuk untuk menghukum Firaun dan Mesir agar Israel diizinkan kembali ke negeri tanah perjanjiannya. Beberapa tulah disebutkan dalam Alkitab. Misalnya air sungai Nil menjadi darah, ikan-ikan mati semua. Juga penyakit sampar atas semua ternak di negeri Mesir. Selanjutnya Tuhan mengirimkan guruh, es, dan kesengsaraan api dari langit. Tapi mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mengizinkan Israel kembali. Disitulah kemudian kita melihat Tuhan marah. Dan terakhir kalinya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10. Yaitu membunuh anak-anak sulung manusia dan binatang. Sehingga anak-anak sulung itu mati. Supaya Israel dapat mengalami pertolongan Tuhan. Agar boleh keluar dari negeri Mesir. Peristiwa itulah yang disebut Pesah atau Paskah sesuai dengan Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di sana dinyatakan haruslah engkau mengorbankan anak domba yang berumur 1 tahun, masih muda, untuk disembelih. Darahnya dibubuhkan pada tiang dan ambang pintu. Dagingnya harus dimakan, sisanya harus dibakar. Inilah yang mengingatkan kita kepada perjamuan kudus di dalam perjanjian baru. Peristiwa itu dasarnya dari sana. Nah, pada waktu itulah Tuhan akan membunuh semua anak-anak sulung manusia dan binatang yang tidak membubuhkan tanda darah pada tiang dan ambang pintu rumahnya. Tulah
atau bencana ini sangat besar, menggetarkan Firaun dan Mesir. Dan pada saat itulah bangsa Israel melarikan diri menuju Laut Kosong, yang disebut juga Laut Merah atau Laut Tebrau, untuk menyeberang ke tanah Kanaan. Namun Firaun, Ramses III, mengejar bangsa Israel. Tapi Musa mengacungkan tongkatnya sehingga Laut Tebrau, Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Airnya bagaikan dinding tembok sehingga bangsa Israel bisa menyeberang melalui tanah yang kering. Dan disitulah kita melihat kuasa Allah yang luar biasa. Namun Firaun dan tentara Mesir mengejar mereka. Masuk di Laut Kulsum yang terbelah itu. Ketika dilihat oleh Musa bangsa Israel sampai di seberang, maka Musa mengangkat tongkatnya dan air laut itu yang tadinya terbelah berbalik kembali sehingga Firaun dan tentaranya habis binasa di dalam laut. Luar biasa Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan untuk meruntuhkan kesombongan Firaun dan Mesir. Berakhirlah pemerintahan terakhir dari Firaun yang bernama Cleopatra. Ini adalah perempuan ikon dunia untuk kecantikan dan kecerdasan. Sangat terkenal di dunia. Namun pada waktu itu mulai terjadi kerajaan Mesir runtuh karena kebangkitan Romawi. Pemerintahan yang di Roma itu, tentara Romawi, itu membawa kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Juru Selamat. Pada waktu itu, Kaisar menyuruh mengadakan sensus pertama di seluruh dunia. Tertulis dalam kitab Injil Lukas. Di sanalah Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehemlah Maria melahirkan anak yang diberi nama Yesus, yang menurut Injil Matius 1, dialah yang menyelamatkan kaumnya. Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar kesukaan besar untuk segenap bangsa. Sebab pada hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Pemerintahan Mesir berakhir, dikalahkan oleh Romawi yang membawa kabar sukacita itu. Disitulah kejayaan Mesir runtuh, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Paskah itu bagi umat Kristen memberikan kelepasan dari dunia dan perbudakan dosa atas manusia. Karena Yesus telah ditindas, dibunuh di kayu salib, mati, dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 55 dan 57 menyatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba dia menjadi penebus dosa dan membebaskan manusia. Dia menang atas apa saja, termasuk juga atas kematian. Ingat saudara, semua manusia, semua nabi-nabi, semuanya mati. Tidak pernah ada nabi yang bangkit dari kematian. Tapi Yesus Kristus bukan hanya nabi, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Juru Selamat yang menebus dosa kita. Dia mati tapi dia bangkit kembali. Inilah penebus kita yang memberi kemenangan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya tulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah
kemenangan yang mengalahkan dunia. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, tadi kalau kita lihat cuplikan itu, saya sedikit menjelaskan bahwa beliau adalah Bapak rohani kita, Bapak rohani dari almarhum juga. Beliau yang menjangkau Pak Dedi almarhum. Waktu itu almarhum masih jadi preman. Kalau almarhum datang ke pasar itu bawa batu. Ketika kami datang ke Tasik untuk meminta berkat, didoakan sama Opa, diceritakan semuanya. Almarhum itu, Pak Dedi itu dulunya preman. Kalau ke pasar bawa batu sambil minta duit, getok-getok meja kaca. Tapi puji Tuhan ya, karena almarhum rindu untuk belajar bahasa Inggris, kenalah sama Opa Julius. Akhirnya dijangkau, percaya, tinggal di rumah Opa, dan diutus ke Jambi. Dan yang menariknya adalah Opa ini udah tua. Kemarin ketika kami datang ke Bandung, matanya itu udah lumpuh, udah nggak bisa lihat. Kalau tahun lalu kami datang ke Tasik masih bisa lihat, masih bisa kenali, tapi kemarin udah buta. Makanya dia mampir ke Bandung, tapi masih sempat bagikan firman, masih sempat kesaksian. Itu luar biasanya itu dia nggak jadikan alasan, kelemahannya itu nggak dijadikan alasan untuk tidak memberitakan Injil. Walaupun dia mau cepet-cepet pergi ke Thailand untuk pemeriksaan, tapi dia sempatkan untuk kesaksian, untuk sharing, untuk bagikan firman. Ini juga yang mau kita teladani, sebab esensi dari Paskah ini adalah kemenangan. Kalau kita percaya, tapi kalau kita nggak jadi terang dan garam, dengan apa lagi kalau garam itu nggak asin, mau diasinkan dengan apa lagi? Kalau terang itu nggak bercahaya lagi, mau dengan apa dibuat bercahaya? Makanya kita juga harus jadi terang dan garam, jadi berkat. Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan, sebab kita udah lihat teladan Opa yang segala kekurangannya, memiliki segala kekurangan, mungkin punya alasan, nggak melayani lagi. Karena apa? Karena udah tua. Saya rindu justru malahan HUT nanti kita bisa undang Opa untuk membagikan sesuatu bagi kita, berkat di tempat ini. Dan saya percaya pasti Tuhan buka jalan. Kemarin juga saya sedikit kesaksian, kemarin ketika kami mau kunjungan, istri saya kaget, saya juga kaget karena saya nggak tahu. Saya kaget, saya tanya, kenapa kamu kaget? Iya, dia nanya sama saya, kalau doa orang Kristen itu gimana ya? Ya sama kayak doa yang lain, kamu minta di dalam doamu, terus ditutup, dialamatkan ke Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Alamatnya tepat, sampai. Makanya kita ya orang yang percaya segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi yang saya penasarannya, kenapa kamu menanyakan hal itu? Karena ada teman kantornya dulu, dia kerja di MPS dulu, ada teman kantornya pakai jilbab di kerudung. Dia nanya bagaimana cara doa orang Kristen. Ternyata suaminya sakit. Ya udah, biar ku doakan aja. Oke lah, gak lama kami isi bensin, ditelepon lagi. Udah selesai isi bensin, ditelepon, nggak diangkat. Oh ya udah, mungkin lagi sibuk sambil jalan. Nggak lama ditelepon lagi. Kami menepi di dekat gor itu. Menepi sebentar. Inilah yang
Yang luar biasanya tuh adalah doa. Doa itu iblis pun dikalahkan dengan doa. Dengan doa kita melakukan segala sesuatu di luar batas. Itu dengan doa kita sedang menggandeng Tuhan. Dan saya percaya bahwa doa tidak dibatasi dengan jarak. Mau kita di Jambi, mau yang kita doakan ada di Bandung, mau di Jakarta, mau ada di luar negeri sekalipun, di mana itu pun, itu akan sampai. Jadi saya nggak nanya dulu siapa namanya, nggak ada perkenalan dulu. Ketika saya tahu dia sakit, langsung saya bacakan firman. Saya buka di dalam Yakobus 5 mengenai doa untuk orang sakit. Apabila doa yang lahir, doa orang benar yang benar dengan yakin diucapkan akan besar kuasanya. Dan itu yang menariknya adalah bukan hanya penyakitnya yang sembuh, tapi kalau dia buat dosa, dosanya diampuni. Makanya saya bacakan dulu firman Tuhan, doa yang lahir dari iman, doa orang percaya, doa orang benar. Kita semua udah dibenarkan sama Tuhan. Jadi kita dapat mengalahkan dunia. Makanya esensi Paskah ini kita mengalahkan dunia. Sebab kita percaya sama Tuhan. Sebab di dalam Yesus ada keselamatan. Maka dari itu kita harus menjadi pemberita Injil kerajaan Allah. Siapapun itu yang membutuhkan doa, mau agamanya Konghucu, mau agamanya apapun itu, kita doakan. Kesampingkan dulu kepercayaan, kita injili, kita doakan. Kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Kita akan lihat Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Yang perlu kita lakukan adalah kita taat. Sebab kita ini adalah hamba, kacungnya Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan suka. Makanya hamba itu, yaitu menyenangkan hati Tuannya. Jadi kita tetap harus menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, momen Paskah ini biarlah menjadi satu momen kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menderita karena kita. Dan Tuhan menyatakan, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan melalui kebangkitannya. Dia udah kalahkan maut. Dia udah kalahkan maut. Makanya kalau sebelum Yesus mati, Yesus itu udah kasih perumpamaan kepada murid-muridnya. Seumpama ada orang mati, Lazarus dan seorang yang kaya. Si Lazarus mati kemana? Pangkuan Abraham. Yang kaya mati kemana? Jurang maut. Itu perumpamaan. Itu Yesus belum mati. Tetapi ketika Yesus mati, Yesus disalibkan. Di sebelah kirinya siapa? Orang jahat. Sebelah kanannya orang jahat. Tapi ada yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, apabila engkau datang sebagai Raja, ingat aku. Apa kata Yesus? Pada saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Makanya keselamatan itu benar-benar Tuhan udah jamin. Jadi jangan sampai kita gak menghasilkan buah. Sebab hanya di dalam firman Tuhan hanya yang tidak menghasilkan buah yang akan dipangkas, yang akan diikat, dibuang ke dalam perapian. Kita hasilkan buah. Buah apa yang belum kita hasilkan? Kita renungkan. Udah kita sabar, kalau masih belum bisa sabar, sabar lagi. Udah bisa menguasai diri, kalau belum bisa menguasai diri, kuasai lagi diri. Udah baik belum? Sudah mengasihi belum? Sudah mengampuni belum? Sebab itulah buah. Kalau kita sudah percaya sama Yesus, kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Dan barang siapa berada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam dia akan menghasilkan buah. Sesimpel itu. Kita pastikan apakah kita udah menghasilkan buah. Sebab yang tidak menghasilkan buah akan dibuang ke dalam perapian. Makanya kita harus koreksi lagi diri kita. Yang membuat kita nggak berbuah itu adalah hati. Makanya bait suci itu udah pindah. Esensinya, maknanya udah pindah. Hati. Bukan lagi yang kita makan itu haram, enggak. Tapi yang timbul dalam hati.
Itu yang menimbulkan pertengkaran, percekcokan, pembunuhan, perselisihan. Nah, ini yang bahaya hati. Dari sinilah halal haramnya. Makanya kita perlu ini sampah buang. Jangan didiamnya. Ampuni, lepaskan pengampunan. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Jangan karena kita tidak mengampuni, kita nggak diampuni. Jangan kita tidak mengampuni, lalu kita tidak berbuah. Makanya kita harus bangkit. Apapun yang membuat kita tidak berbuah saat ini, kita singkirkan itu. Kotoran-kotoran di dalam hati kita buang. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika hati ini bersih, sumber ini udah bersih, Yesus sudah bertahta di dalam diri kita. Rumah Tuhan udah dibangun di diri kita ini. Di situ terpancar kehidupan. Itu kehidupan yang sesungguhnya di bumi seperti di sorga. Makanya kita perhatikan kembali, kita renungkan kembali, jangan sampai kita sia-siakan momen Paskah ini. Tiap tahun hanya sekali. Mari kita luangkan waktu kita renungkan apa yang membuat kita sakit hati, apa yang udah orang lakukan sehingga kita nggak bertumbuh, apa buah yang udah kita hasilkan akhir-akhir ini. Apakah kita sudah berhenti berbuat baik? Apakah kita udah berhenti untuk memperkatakan hal yang baik? Kalau engkau sudah berhenti, saya mau ingatkan supaya kita terus untuk melakukan segala kebaikan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi pengumuman terakhir ibadah youth mulai minggu kedua akan dipindah ke hari Minggu. Mulai hari Minggu jam 10. Jam 10 berbarengan dengan IR2. Jadi IR2 berjalan, ibadah youth juga berjalan. Supaya ada penyaringan antara youth bisa dialihkan ke ruangannya supaya mendapatkan makanan yang tepat. Ya, laporan dana pembangunan. Laporan dana pembangunan pemeliharaan gedung gereja tahap pertama. Dana yang masih dibutuhkan ini 133.960.000. Bagi saudara-saudara yang udah ambil bagian, saya berterima kasih, kiranya Tuhan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Jadi kita terus doakan, kita terus support berdoa. Saya percaya doa orang benar apabila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Jadi walaupun kita nggak punya dana untuk support, untuk bantu, kita doakan, luangkan waktu kita, tumpang tangan, doakan dalam nama Yesus. Kita udah bisa lihat atap sudah diganti. Bagian depan sudah ada sengnya lah supaya tidak kehujanan. Nah itu. Jadi kita doakan terus. Sebab ya kita berjalan dengan iman. Kita berjalan bukan dengan keadaan memiliki, enggak. Kita berjalan memang karena iman. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati. Sebab gereja ini punya Tuhan. Tuhan yang akan melimpahkan. Tuhan yang akan memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala. Saya undang tim Prophetic pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Ajar kami mengingat Tuhan betapa besar karya-Mu, betapa mahal darah yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur Tuhan. Ajar Tuhan kami menyadari bahwa kuasa-Mu sangat besar. Bahkan tak ada yang dapat menghentikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan kebangkitan-Mu dari maut menjelaskan bahwa Engkau tak terbatas. Dan kami mau Tuhan
menaruhkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita kami, apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sebab kami tahu penyertaan-Mu tak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Kami percaya Tuhan akan mujizat-Mu, akan kebesaran. Ajar kami menyadari Bapa bahwa Engkau sekarang ada bersama-sama dengan kami, menopang kami, menggandeng tangan kami. Sebab tak pernah orang benar ditinggalkan, tak ada orang benar dibiarkan. Sebab di dalam-Mu kami menemukan janji-janji tersebut digenapi Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Terpujilah Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Ya, sekali lagi penegasannya bahwa Paskah hari ini kita mesti paham maknanya bahwa Yesus telah mati bangkit, memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan dengarkan formasi untuk minggu ini, apa saja yang perlu kita ketahui. Boleh diklik. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 4 April 2024 pukul 19.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Anak Betel Indonesia GBI Kota Baru akan mengadakan kebaktian Padang ke Kampung Organik dalam rangka merayakan Paskah pada Sabtu 6 April 2024 pukul 8.30 titik kumpul bertempat di Gereja GBI Kota Baru.
dengan dress code berwarna putih atau pink. Diwajibkan bagi anak Bethel Indonesia untuk membawa Alkitab dan bekal makanan masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan, pemeliharaan gedung gereja, dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi, tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat 2025 akan melaksanakan audisi anggota kontingen Provinsi Jambi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mendaftar sesuai dengan info berikut ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, tidak ada, atau yang berulang tahun minggu ini. Siapa yang berulang tahun? Kalau ada yang berulang tahun boleh maju ke depan untuk didoakan. Tidak ada juga. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kita sore hari ini, Tuhan terima kasih, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami yang kami sudah lakukan di sore hari ini. Terlebih kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali meneguhkan kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, bahwa Tuhan janjikan kemenangan bagi setiap kami yang hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar sore hari ini kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing, ke tengah-tengah keluarga dan pekerjaan kami. Tuhan terima kasih, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, gembala sidang kami, berkati juga sebentar kami pulang Tuhan. Biarlah Tuhan menyampaikan kami di rumah dengan selamat, dengan sukacita, bertemu dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini dengan iman kami angkat tangan dan hati kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan,
Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.